Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Nah, masih oke kan? Selesai. يكون عالما بالفقه حسنا وطاعا خلافا ومنهجا ويكون كامل العارف بالاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه باستنباط الاحكام من النحو واللغه ومعرفه الرجال وتفسير الايات الوارده في الاحكام والاخبار الوارده فيها. ومن شرط المستقبل أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي بالفتوى وليس للعالم أن يقلد وكيل يقلد. طيب. وكيل يقلد. ما زلنا في شرح الورقات للإمام الحرمين عبد الملك بن تلا بن يوسف رحمه الله المتوفى سنة 78 wa 400 min al-hijrah an-nabawiyah. Terkait dengan syarat al-mufti sudah disebutkan dua syarat. Yang pertama, syarat yang pertama dia harus alim terhadap fikih. Yang dimaksud dengan alim di sini adalah apa? Mencakup al-yaqin wal-dhon. Mencakup al-yaqin dan al-dhon, dan mencakup juga di dalamnya bil fi'il ataupun bil apa? Bil qudrah atau bil quwwah. Nah, alim terhadap fikih baik asalnya yakni usul fikihnya ataupun fara' yakni furu' fiqhiyahnya. Jadi baik usul fikih maupun furu' fiqhiyah. Termasuk dalam kategori asal yakni qawaid fiqhiyah dan semacamnya. Khilafan wa madhhaba, yakni paham terkait dengan perbandingan mazhab, pendapat-pendapat fikih dalam perbandingan mazhab dan juga mazhabnya sendiri secara internal. Syarat yang kedua dia harus punya kamilal ayat ala fil ijtihad. Dia harus punya apa? Kamilal ayat ala, memiliki piranti yang lengkap dalam ijtihad. Piranti yang lengkap dalam ijtihad. Bagaimana itu? Bagaimana seorang dikatakan punya piranti yang apa? Lengkap dalam ijtihad. Nah, piranti ini ada dua, ada bawaan, ada yang tetap. Piranti bawaannya misalnya dia punya akal yang bagus, ya cerdas, pintar, gitu ya, kuat hafalannya. Nah, apalagi nalarnya bagus, logikanya benar. Ini bawaan. Nah, bisa jadi apa? Bawaan. Taib. Atau dia muktasab, atau pirantinya dipelajari, diraih. Seperti misalnya apa? Arifan bima yahtaju ilaihi fi istinbatil ahkam. Dia mengetahui semua hal yang dibutuhkan untuk apa? Mengambil hukum dari suatu dalil, ijma' dari suatu dalil tafsir. Nah, apa-apa saja yang dibutuhkan ilmu-ilmu yang merupakan piranti ijtihad. Yang pertama kata beliau minan nahwi, minnya di sini lil bayan, berupa ilmu nahwu. Ini kalau di sini menunjukkan kalau ilmu nahwu sudah, ya apalagi ilmu sharaf. Jelas ya, karena nahwu kan mempelajari tarkib, sementara sharaf mufradnya, dan tidak mungkin seorang paham murakkab kecuali memahami mufradat. Maka penyebutan nahwu di sini mencakup dalamnya sharaf tentu saja. Nah, ilmu nahwu. Kemudian juga ilmu balaghah. Dia harus pahami. Ilmu apa? Balaghah. Karena bahasa Al-Qur'an ataupun kalam Allah yang tersebut dalam Quran ataupun hadis Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan apa? Keindahan balaghah. Dan untuk memahaminya butuh dipahami terkait dengan al-balaghah ini. Dan betapa banyak ahkam fiqhiyah dipetik dari sisi apa? Diambil dari sisi balaghah. Ya. Seperti takdim, mahaq, ta'khir,
yufidul hasr itu kan balaghah. Kemudian menyisipkan dua hal di antara mutaradifan, menunjukkan tertib atau yang semacamnya atau faedah lain gitu ya. Ini kan balaghah. Baik, jadi min nahwi yakni sarf dan juga balaghah. Wal lughah. Al-lughah di sini tentu saja terkait dengan ma'ani. Ma'ani al-kalimat. Ya, ma'ani al-kalimat al-mufradat. Nah, karena tentu saja ya bahasa Arab Al-Qur'an dan hadis bilisanin Arabiyyin mubin, dan mengetahui makna-makna setiap lafaz itu penting. Apa saja makna kata ini, makna kata ini. Karena dalam Al-Qur'an dalam bahasa Arab ya, ada namanya apa? Ada namanya lafaz yang mushtarak. Lafaz yang mushtarak, satu kata tapi bisa dipakai oleh beberapa makna. Nah, ini kalau ada kata itu misalnya, nah maknanya apa sekarang? Sementara dia mushtarak. Kata al-qar'u ya, salah satu quru al-qar'u mushtarak. Bermakna haid atau al-tuhur. Mananya apa? Nah, ini dibutuhkan lughah. Nah, dibutuhkan apa? Al-lughah. Jelas sampai sini? Wa ma'rifati rijal, pengetahuan terhadap perawi. Ya, yakni jarhan wa ta'dilan. Dari sisi jarh wa ta'dil, apakah rawinya makbul atau mardud. Kenapa? Karena ini dibutuhkan untuk beristinbat dengan hadis. Asalnya yang dipakai beristinbat adalah hadis sahih. Dan untuk mengetahui mana sahih, mana dhaif, dibutuhkan pengetahuan terhadap rawi-rawinya. Karena al-hukmu 'alal hadis mabniun 'alal hukmi 'alal rijal. Nah, ma'rifatir rijal. Di sini tidak disinggung terkait dengan pengetahuan terhadap misalnya ilmu ilal hadis, cacat yang tersembunyi dalam hadis, tidak disinggung. Karena fuqaha tidak mempersyaratkan itu. Usuliyin tidak mempersyaratkan itu. Ya kan? Dalam hadis sahih usulin hanya mempersyaratkan 3 saja, ittisalus sanad, ya itu pun kecuali mursal gitu ya. Nah, ittisalus sanad, kemudian apa? Adalatul ruwah, dhabtur ruwah, selesai. Mereka tidak mempersyaratkan ada musyadud wa adamul muallad illa al-qadihah. Ini usulin. Nah, maka harus dipahami amalan mereka, istidlal mereka atau dalil yang mereka gunakan. Baik. Tentu saja kalau kita berbicara yang mana yang benar, ya tentu saja ini bidangnya hadis, maka yang benar muhaddisin yang mempersyaratkan apa? Ada musyadud sama adamul illal qadihah. Itu yang benar dalam definisi hadis sahih. Karena itu bidangnya hadis, bidang hadis, maka yang benar pendapatnya muhaddis. Ya, kurang tepat pendapatnya usulin yang menafikan persyaratan illah dari apa? Hadis sahih. Tapi perlu diketahui itulah amalan mereka, karena itulah kenapa ditemukan sering ditemukan hadis-hadis syadz, hadis mu'allal dalam buku-buku fuqaha. Karena memang mereka tidak menilai itu. Baik. Ala kulli hal, ini menunjukkan kepada kita bukan syarat menjadi seorang mujtahid harus paham dalam ilmu ilalul hadis. Karena itu bidang yang berbeda hadis itu. Kalau kamu mau jadi mujtahid di bidang hadis ya harus paham ilmu ilalul hadis. Tapi mau mujtahid di fikih enggak harus. Ya, karena itulah tidak semua imam mujtahidin pakar dalam hadis. Seperti Imam Abu Hanifah, beliau dalam hadis dhaif, tapi imam fil fiqh. Enggak ada yang mengingkari mujtahidnya beliau. Tapi beliau dalam riwayat dhaif, tidak punya kepakaran dalam ilmu hadis rahimahullah. Maka ini dua bidang berbeda, tidak bisa dicampur-campur persyaratannya. Syarat muhaddis, syarat mujtahid di bidang hadis lain, di bidang fikih lain. Enggak tidak timbal balik ya. Misalnya Ibnu Ma'in rahimahullah, beliau mujtahid dalam hadis, tapi beliau bukan mujtahid dalam fikih. Jelas ya? Beliau bukan mujtahid dalam fikih. Sebagaimana banyak a'immah yang mujtahid dalam hadis, sebaliknya banyak orang-orang yang mujtahid dalam fikih tapi bukan mujtahid dalam hadis. Nah, maka sesuai bidangnya masing-masing persyaratannya. Wa tafsiril ayatil waridah fil ahkam, mengetahui tafsir ayat ahkam. Bukan persyaratan mujtahid itu harus hafal Quran, harus paham semua tafsir Quran, enggak. Tapi kalau mau mujtahid di bidang tafsir ya harus, itu bidangnya dia. Harus hafal semua tafsir Al-Quran. Jelas ya?
Tapi kalau faqih enggak. Dia hanya butuh paham terhadap tafsir ayat-ayat hukum. Ya, karena ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an kan sepertiganya kurang lebih, kalau para ulama bahasakan begitu ya. Al-Qur'an terbagi tiga, bukan sepertiga ya. Al-Qur'an sepertiga ahkam, sepertiga tauhid, sepertiga qasas. Ya. Jadi yang dibutuhkan oleh mujtahid hanyalah tafsir terhadap ayatul ahkam. Dan Al-Qurtubi rahimahullah sudah tafsir Al-Qurtubi itu tafsir khusus untuk ayatul ahkam, bukan tafsir 30 juz. Tafsir khusus untuk ayat-ayat ahkam. Dan ada sejumlah ulama yang menulis qadiman wa haditha terkait dengan tafsir Quran tapi khusus ayat-ayat ahkam, yakni ayat-ayat yang biasa dipakai dalam fikih. Nah, maka tidak perlu dia harus tahu semua tafsir semua ayat Quran, enggak. Itu bukan syarat mujtahid. Baik. Idealnya tentunya mujtahid hafal semua Al-Quran, apalagi ayat-ayat ahkam, tapi bukan harus. Yang harus itu ayat-ayat ahkam. Wal akhbaril warda fiha, yakni wa tafsiril akhbar. Takdirnya begitu ya, atofnya ke tafsir. Wa tafsiril akhbari al wardati fiha. Jadi al akhbar ma'tuf kepada al ayat. Juga harus tahu tafsir, yakni syarah dari hadis-hadis yang dipakai dalam ahkam. Karena itulah para fuqaha membuat hadis-hadis ahkam, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, Al-Muharrar Ilmu bil Hadi, Al-Ilam, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ya. Kemudian apalagi Tarhut Tasrif, Al-Iraqi. Banyak Umdatul Ahkam Al-Kubra, Al-Maqdisi. Supaya fuqaha fokus mempelajari Fokus mempelajari syarah hadis-hadis itu, karena itu cakupan mereka. Baik. Sudah ya, ini syarat Syarat mufti. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat dari apa syarat yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullah, nampak jelas bahwa yang beliau maksudkan dengan mujtahid di sini adalah mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak. Nah, walaupun demikian para ulama rahimahumullah taala telah menjelaskan, dan ini sudah berlalu di dars Mukhtasar Fawaid ya, bahwa mujtahid itu ada tiga. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid muntasib atau mujtahid madhab, dan yang ketiga ada mujtahid fatwa. Nah, kalau kita lihat syarat yang disebutkan di sini oleh musannif rahimahullah, ya ini syarat mujtahid mutlak ini. Tapi kita tahu mujtahid mutlak itu mujtahid yang langsung bermuamalah dengan Quran dan hadis. Ya. Langsung bermuamalah dengan Al-Quran dan hadis secara langsung. Yang mana dia punya usul qawaid sendiri dalam beristinbat terhadap ahkam. Ya. Kadang dia ibtakara artinya dia yang pertama kali mencetuskan, ya, atau memasyhurkannya. Ataukah dia berijtihad dan kebetulan sama seperti mujtahid sebelumnya, ya, itu tetap dianggap ijtihad walaupun sama. Jadi bukan syarat mujtahid mutlak itu betul-betul membawakan asal yang baru gitu, bukan syarat. Dengan Imam Ahmad ma'ruf, beliau ambil syarat dari asalnya Imam Syafi'i, asalnya Imam misalnya yang lain ya, Imam Malik misalnya. Syafi'i ambil asalnya Malik, asalnya Abu Hanifah. Tapi bukan syarat mujtahid mutlak itu harus betul-betul mendatangkan asal kaidah yang baru, enggak. Nah, imma dia mendatangkan yang baru, dalam mendatangkan baru di sini dalam artian dia yang pionirnya, dia yang menulisnya pertama kali. Wa illa semua qawaid istinbat sudah ada di zaman sahabat, paham ya? Tidak ada ulama yang betul-betul mendatangkan kaidah baru itu, tidak ada. Nah,
Jadi imma dia memasyurkan, menyebutkan, mentansis gitu ya, ataukah misalnya berijtihad dan kebetulan sama seperti ijtihad ulama sebelumnya, mujtahid sebelumnya. Intinya dia punya usul kawaid sendiri. Ini mujtahid apa? Mujtahid mutlak. Yang kedua mujtahid muntasib atau mujtahid madhab. Ya, contoh mujtahid mutlak seperti a'immatul madzahibil arba'ah ya. Nah, baik. Mujtahid muntasib adalah seorang yang juga bisa berdalil dengan Quran dan Sunnah, langsung dia mubasyar dengan Quran dan Sunnah, tapi dia pakai usul dan kawaidnya imamnya. Ya, dia pakai apa? Usul dan kawaid imamnya. Jadi dia juga bisa mubasyarah dengan Quran dan Sunnah, tapi dia tidak apa namanya? Dia tidak pakai usul kawaid sendiri. Dia pakai usul dan kawaid imamnya. Seperti Al-Muzani, Al-Kuwaiti, ya. Nah, murid-muridnya imam mazhab Abu Hasan Abu Yusuf, ya, Al-Qadhi rahimahullah, Syaibani, Muhammad bin Hasan, muridnya Imam Abu Hanifah, muridnya Imam Malik, murid-muridnya Imam Ahmad. Ini semua apa? Mujtahid. Artinya begini, mereka itu secara kapasitas sama, sudah mujtahid juga, cuman tidak punya usul sendiri. Jelas ya, dia pakai usulnya imam yang dia ikuti karena dia percaya karena kebetulan sama ya. Jadi bukan mereka taklid, ingat mereka mujtahid. Mereka enggak taklid kepada Ahmad, kepada Syafi'i, enggak taklid. Mereka juga berijtihad dan kebetulan sama daripada kemudian mereka mengintisab kepada mazhab. Mengintisab diri kepada imam kayak Al-Muzani. Muzani mujtahid rahimahullah, bisa langsung. Cuman karena ijtihad beliau sejalan dengan Asy-Syafi'i, beliau lebih memilih untuk intisab kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i karena kawaid yang beliau pakai kawaidnya Imam Asy-Syafi'i. Wa ila Al-Muzani punya ikhtiarat yang menyelisihi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang ketiga mujtahid fatwa, ma'ruf. Mujtahid fatwa ini tidak bermuamalah langsung dengan Quran dan Sunnah, melainkan dia bermuamalah dengan nusus imam dan ashabnya. Bermuamalah dengan nusus imam dan mazhabnya, di mana hak dia adalah mentarjih. Kenapa dikatakan dia mujtahid mazhab? Karena dia bisa mentarjih, ya, mentarjih mana yang mu'tamad dalam mazhab, mana yang tidak, mana yang kuat dalam mazhab, mana yang tidak, ya. Dia punya ikhtiarat sendiri. Nah, ini mujtahid apa? Mujtahid mazhab. Nah, mujtahid mazhab ini bukan mujtahid mutlak, tapi tidak menutup dia mujtahid mutlak, tidak menutup dia itu mujtahid dalam masalah tertentu. Jelas ya? Jadi ada namanya mujtahid parsial, mujtahid dalam satu masalah. Kalau mujtahid mutlak kan mujtahid dalam segala hal ya. Mujtahid dalam segala permasalahan dalam fikih, itu mujtahid mutlak. Ada juga mujtahid parsial, misalnya Imam Nawawi dalam bukan dalam kitab Thaharah, dalam satu permasalahan dalam bab Thaharah tinggalkan mazhab Syafi'i, pindah ke mengikuti mazhab yang lain. Jelas sampai sini? Ini juga bagian dari ijtihad yang sifatnya parsial. Boleh, enggak ada masalah. Tapi tidak menunjukkan beliau mujtahid mazhab atau mujtahid mutlak, enggak sama sekali. Asalnya beliau intisab kepada mazhab tertentu, ya. Mujtahid fatwa ini di mana mereka bermuamalah dengan nusus imamnya dan nusus ashabul imam dengan kawaidnya. Tidak melazimkan mereka tidak keluar dari mazhabnya, karena mereka juga ada bagian dari terkadang tidak semua mujtahid mazhab itu punya ikhtiarat, enggak semua. Tapi ketika dia punya ikhtiarat, menunjukkan dia punya ijtihad dalam masalah itu yang dia keluar dari pendapat imamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini 3 jenis mujtahid.
Nah, setelah itu beliau bahas terkait dengan al-mustafti. Qala rahimahullah wa min syartil mustafti ay yakuna min ahli at-taqlidi fa yuqallidul muftiya fil fatwa wa laysa lil alimi an yuqallid wa qila yuqallid. Kata beliau, kemudian ini selesai syarat mufti, syarat mujtahid. Nah, jelas ya, jadi sekali lagi yang disebutkan di sini oleh musannif adalah syarat mujtahid apa? Syarat mujtahid mutlak. Ya. Adapun mujtahid mazhab dengan mujtahid fatwa, ya berarti di bawah daripada ini. Ya, ranahnya juga beda. Adapun syarat mustafti, kata beliau rahimahullah, wa min syartil mustafti an yakuna min ahli taklid. Dia harus boleh bertaklid. Jadi mustafti itu harus boleh bertaklid. Ya. Maka dia boleh bertaklid kepada mufti dalam fatwa. Dia boleh bertaklid kepada mujtahid dalam masalah fiqhiyah. Walaysa lil alim an yuqallid. Nah, adapun orang alim, yang dimaksud orang alim di sini apa? Ya, ini mujtahid. Tidak boleh bagi seorang mujtahid untuk bertaklid. Tidak boleh bagi mujtahid untuk bertaklid. Wa qila yuqallid, dan ada yang mengatakan mujtahid boleh taklid. Baik, wallahu taala alam bisawab. Baik. Di sini hanya ada dua jenis manusia, imma mufti wa imma mustafti. Walaupun sekali lagi kadang bersifat mutlak, kadang bersifat parsial. Paham ya? Artinya begini, kadang ada alim dalam satu masalah dia mujtahid, tapi di masalah lain dia muqallid, enggak ada masalah. Ya. Ini kalau berbicara dalam satu masalah, apalagi kalau sudah beda disiplin ilmu. Ya. Misalnya kayak Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Beliau jelas imam dalam qiraat, ya, atau para qurra as-sab'a, qurra al-asyara, jelas ya. Mereka ini imam dalam qiraat, tapi di bidang lain taklid. Jelas ya, di bidang lain taklid bisa jadi. Nah, ada imam dalam fikih, tapi dia taklid dalam lughah. Ada. Ya, ini ketika lughah dia bukan hujjah, ya mau tidak mau dia harus bertaklid dalam lughah. Nah, ada imam fil lughah, mujtahid dalam lughah, tapi dalam hadis muqallid, ngikut doang. Ya enggak ada masalah. Baik. Nah, jadi intinya begini, kapan dia muqallid di sesuatu bidang, maka dia tidak boleh taklid di bidang itu kepada orang lain. Kalau di bidang lain boleh dia taklid karena dia bukan mujtahid di sana. Baik. Kapan dia mujtahid di satu disiplin ilmu, maka dia tidak boleh taklid kepada siapapun di disiplin ilmu itu. Kalau dia mujtahid di satu bab, misalnya dia di bab haji mujtahid, dia bab haji mujtahid, tapi di bab jual beli bukan, maka dia tidak boleh taklid kepada siapapun di bab haji. Tapi dalam bab jual beli boleh dia taklid kepada yang lain, boleh. Ya. Atau misalnya dia mujtahid di bab air thaharah, tapi bukan mujtahid di bab najis, ya enggak ada masalah. Dia tidak boleh taklid kepada siapapun di bab air, tapi dia boleh taklid kepada mujtahid di bidang apa? Dalam hal najis, dan demikian seterusnya. Jelas ya? Nah, kalau dia mujtahid di 2 bidang, 3 bidang, ya 3 bidang itu tidak boleh ditanya kepada orang lain, tidak boleh taklid. Jelas ya? Baik, wallahu a'lam bissawab. Nah, kalau ini sudah dipahami, maka manusia cuma ada 2 golongan, imam mufti wa imam mustafti, imam mujtahid wa imam muqallid. Itu saja 2, tidak ada jenis manusia tengah-tengah. Dia bukan mujtahid tapi juga bukan muqallid, enggak ada. Cuma 2 toh. Mujtahid, muqallid. Nah, ketika kita katakan muqallid, bukan berarti dia muqallid dalam seluruh sisi. Bisa jadi dia mujtahid di bidang lain. Paham sampai sini? Ini hal yang harus dipahami. Bahwa al-ijtihad itu yatajazza. Ijtihad itu bersifat parsial. Bersifat terdiri dari bagian-bagian yang terpisah satu sama lain. Baik antara disiplin ilmu satu dengan disiplin ilmu lain, atau bidang satu, atau mabahas satu dengan mabahas yang lain. Nah,
Nah, sekarang sudah dipelajari syarat mujtahid. Mujtahid mutlak. Sekarang apa syarat mustafti atau muqallid? Kata beliau, syarat mustafti, syarat seorang boleh minta fatwa kepada orang lain adalah kalau dia min ahli taqlid. Kalau dia apa? Ahli taqlid, jelas. Berarti dia apa? Dia bukan mujtahid. Di mana? Di bidang itu, di masalah itu, di disiplin ilmu itu. Apapun yang dia mau tanyakan, dia hanya boleh bertanya kepada orang lain kalau dia bukan mujtahid di masalah itu, di bidang itu. Itu syaratnya. Karena itulah mujtahid tidak boleh bertanya kepada mujtahid lain. Dalam artian bukan tidak boleh bertanya, tidak boleh mengikut pendapat lain, orang lain. Kalau bertanya sekedar untuk tahu tidak ada masalah, untuk dibandingkan tidak masalah. Tapi ngikut nggak boleh. Nah, ini syarat apa? Mustafti. Maka Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, ya Ahmad rahimahumullah dan para imam mazhab yang lainnya tidak boleh mereka bertanya kepada mujtahid lain kemudian diikuti dalam bentuk taklid. Enggak boleh, hukumnya haram. Ini yang dimaksud mengikuti pendapat ulama dibandingkan Quran dan hadis. Kenapa? Karena dia bisa langsung bermuamal dengan Quran dan hadis tapi dia tidak melakukan, dia milih ikut saja. Misalnya Imam Ahmad rahimahullah, ada satu masalah, beliau nggak tahu hukumnya, paham ya? Beliau nggak tahu hukumnya, apa yang beliau lakukan? Bahas sendiri, cari sendiri. Beliau kan kamilul adab. Tidak boleh kemudian dibilang, aduh, saya tidak cari misalnya kan? Dia tanya kepada gurunya Imam Syafi'i, tanya apa hukumnya ini? Sudah, itu aja saya sebut. Itu juga jawaban saya. Nah, ini taklid namanya. Paham sama sini? Ini taklid, tidak boleh. Seorang mujtahid diharamkan baginya taklid. Sementara bagi muqallid, ya mereka taklid, bahkan wujuban, wajib mereka taklid. Sudah ya? Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, sudah ya? Maka syaratnya mustafti harus ahli taqlid. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Perintah untuk minta fatwa, untuk bertanya kapan? Kalau kamu tidak tahu. Berarti apa? Dia ahli taqlid. Ya. Fayuqallidul mufti al-muftiya fil fatwa. Maka dia bertaklid kepada mufti, kepada mujtahid dalam fatwa. Ini masalah yang lain. Perhatikan, mustafti hanya boleh bertaklid kepada siapa? Mufti, kepada mujtahid. Karena itulah dia tidak boleh sembarangan nanya. Dia harus bertanya kepada mujtahid atau orang yang tahu pendapat-pendapatnya mujtahid. Jelas ya? Dia, si mustafti ini, dia harus bertanya kepada mujtahid atau kepada orang-orang yang paham terkait dengan apa? Pendapatnya mujtahidin. Nggak boleh bertanya kepada selainnya. Misalnya ada orang, ya, dia nggak tahu ini orang berilmu atau tidak, layak ditanya atau tidak. Maka pada dasarnya si awam tidak boleh sembarangan nanya. Dia harus tahu dulu ini orang layak ditanya atau tidak. Misalnya apa? Ada indikator. Oh, dia pengajar pesantren. Kan beda kalau cuma imam masjid. Mohon maaf misalnya. Ya, dia selama ini dilihat oh imam masjid gitu ya. Tidak pernah kelihatan mengajarkan ilmu dan seterusnya. Ini nggak boleh serampangan dia tanya, langsung nanya. Walaupun mungkin ya nanti akan dia, kalau perlu dia tanya, Anda layak ditanya ya atau tidak. Ya kan begitu. Ya, kalau dia guru pesantren berarti kan dia ngajar dia gini, oh berarti layak ini. Oke, itu indikator bisa. Dan serampangan dia bertanya kepada siapapun mujtahid itu.
tanya sosial media misalnya, ya besok ada orang baru belajar nanya, tolong jawabannya sama semua penghuni grup gitu ya. Nggak ada pertanyaan seperti tolong dijawab, adalah muncul jawaban, ada yang jawab pertanyaannya, ini nggak benar, jelas ya. Pertama kamu nggak tahu kepada siapa kamu bertanya, nggak jelas, dan yang menjawab juga siapa. Nah, jadi harus jelas. Dia si mustafti dia harus tahu bahwa orang yang saya tanya ini layak untuk ditanya. Imma dia mujtahid, ya dengan 3 tingkatannya ya, mujtahid mutlak di zaman sekarang nggak ada, atau mujtahid muntasib, atau mujtahid fatwa. Atau kalaupun bukan, dia tahu pendapat-pendapatnya mujtahid, sehingga saya bisa jadikan dia sebagai perantara untuk saya taklid kepada mujtahid. Saya bukan taklid sama dia. Nah, jadi kalau misalnya saya bertanya kepada mujtahid mutlak, aman. Bertanya kepada mujtahid muntasib, aman. Mujtahid fatwa juga aman. Karena saya tahu dia ranahnya, saya tahu mazhabnya dia, berarti dan keluarlah dari situ. Jelas ya? Tapi kalau misalnya bertanya kepada seorang apa hukumnya, terus dia jawab hukumnya ini, saya bilangin pendapatnya siapa? Pendapatnya kamu. Kamu bukan mujtahid, saya tidak boleh ikut kepada dia, tidak boleh taklid kepada dia bukan mujtahid. Jelas sampai sini? Pendapatnya ustadz, ustadznya itu mujtahid atau bukan? Masuk mujtahid nggak? Nggak masuk, nggak boleh saya ikut, nggak boleh taklid sama itu. Ya benar kalau dia bilang tidak boleh taklid sama pendapat ustadz, ya betul, nggak boleh taklid. Karena dia si ustadz bukan mujtahid. Tapi kalau misalnya dia bilang ini pendapatnya, ya ini mazhabnya, yang penting dia bilang begitu saja, dan dia terpercaya ini mazhabnya ini, cukup begitu. Ini mazhabnya Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah, mazhab Hambali. Oh itu sudah jelas, berarti ada mujtahid yang berpendapat seperti itu. Kan begitu ya? Dan mesti dia tahu siapa imamnya, penting dia tahu ini pendapat mazhab ini. Nah, atau misalnya dia bilang ini sebenarnya ini mazhabnya apa Asy-Syafi'i seperti ini, tapi ada pendapat An-Nawawi seperti ini. Kan berarti boleh taklid kepada An-Nawawi pada masalah itu. Ikhtiaratnya dia boleh. Ikhtiaratnya. Jelas ya? Wallahu a'lam bis-shawab. Walaysa lil alim an yuqallid, karena itulah orang alim yakni mufti atau mujtahid tidak boleh bertaklid. Tidak boleh bertaklid, tidak boleh. Wa qila yuqallid, dan ada yang mengatakan boleh. Yani wallahu a'lam bis-shawab. Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang mampu berdalil dengan Quran dan Sunnah untuk apa? Bertanya, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada Tuhan kalian dari Tuhan kalian kepada kalian. Ini ayat-ayat ittiba semacam ini, mengikuti Quran dan Sunnah, ya, ayat-ayat semacam ini kembalinya kepada mujtahid, bukan kepada semua manusia. Nah, sudah ya? Karena itulah, karena ketika dia mujtahid, maka dia diharamkan oleh Allah untuk mengikuti selain Quran dan Sunnah. Yang dia ijtihad, yang dia sampai dalam dirinya mujtahid di bidang di masalah itu. Kalau dia bukan mujtahid di masalah itu, ya silakan taklid, tanya, ikuti mujtahidun. Nah, dan ini disebutkan oleh para ulama, seperti misalnya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau tidak bertaklid kepada siapapun. Ya, nampak dari sirahnya, perjalanannya, lihat dari kaul qadimnya, kaul jadidnya, perubahannya. Nampak beliau rahimahullah sangat anti dengan taklid. Yani untuk diri beliau maksudnya. Beliau tidak taklid. Sampai-sampai para ulama menyebutkan seperti Ar-Rahabi dalam Manzumah Rahabiyah di Faraid, bahwa Imam Syafi'i, ya, ketika Ar-Rahabi di awal mukaddimah menyebutkan keutamaannya Zaid, ya, dikatakan wa anna Zaidan khussa la mahala bima habahu sahibur risalah bima habahu khatamur risalah min qawlihi fi fadlihi munabbihan afradukum Zaidun wa nahika biha munabbiha afradukum Zaidun wa nahika biha fakana awla bittiba'i tabi'i la siyama qad nahahu Syafi'i. Nah, dikatakan bahwa Nabi SAW, bahwa Zaid ibnu Sabit radhiyallahu taala anhu dikhususkan
ya dengan keutamaan ini, keutamaan ilmu faraid. Dengan tansis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan beliau bahwa orang yang paling ilmu tentang faraid, ilmu warisan adalah Zaid Ibnu Sabit. Kemudian dikatakan apa? Fakana aula bittiba'i tabi'in. Ya, maka mazhabnya Zaid al-Faradi, Zaid Ibnu Sabit radhiyallahu an itu lebih layak untuk diikuti oleh orang-orang yang datang setelahnya. La siyama wa qad nahahu Syafi'i. Terlebih Imam Syafi'i cenderung condong kepada mazhabnya Zaid. Nah, para ulama menjelaskan bait ini bahwa Imam Syafi'i ketika dikatakan nahahu Syafi'i, Asy-Syafi'i condong kepada mazhabnya Zaid, itu maksudnya bukan bertaklid kepada Zaid. Jelas ya? Bukan taklid kepada Zaid radhiyallahu ta'ala. Bagaimana mungkin beliau taklid kepada sahabat sementara mazhab beliau apa? Qaulus sahabi bukan hujjah, di qaul jadidnya beliau. Qaulus sahabi laysa bi hujjah. Kata Imam Syafi'i, kaifa uqallidu man law asartuhu hajajtuhu. Bagaimana mungkin saya bertaklid kepada orang yang kalau saya sezaman dengan dia, saya akan hujai, saya akan kalahkan argumennya. Jadi beliau tidak memandang qaulus sahabi sebagai hujjah, maka beliau tidak muqallid bahkan kepada sahabat sekalipun. Beliau mujtahid. Nah, adapun kesamaan pendapat Asy-Syafi'i rahimahullah dengan Zaid Ibnu Sabit itu kebetulan, itu namanya kebetulan. Asy-Syafi'i sendiri bermuamalah dengan Quran dan Sunnah, lahir ijtihadnya sama seperti Zaid. Ya. Bukan mengikuti pendapat Zaid, bukan taklid. Beliau cari sendiri. Hasilnya kebetulan sama seperti Zaid. Bahkan para fuqaha Syafi'iyah mengatakan sampai-sampai di satu masalah Zaid Ibnu Sabit punya 2-3 pendapat, Asy-Syafi'i juga punya 2-3 pendapat di masalah itu. Ya. Ini bukan taklid. Tapi menunjukkan ya pemahaman yang sama, jelas ya, sehingga melahirkan apa? Buah yang sama. Nah, jadi beliau tidak taklid. Dan ada yang mengatakan boleh mujtahid bertaklid. Boleh mujtahid bertaklid. Ini pendapat sebagian, tapi yang mu'tamad dalam mazhab seperti disebutkan di sini oleh Imam Al-Haramain, tidak boleh mujtahid itu bertaklid. Sebagian mengatakan boleh, tapi bukan secara mutlak. Karena kalau boleh secara mutlak, apa gunanya ijtihad? Bukan begitu. Sebagian mengatakan boleh dengan persyaratan. Dengan apa? Persyaratan. Udah ya? Misalnya persyaratannya, ini kita tidak berbicara mengenai mujtahid parsial ya. Ya, misalnya dia mujtahid di bab ibadah. Ya, tapi dapat bab muamalah, nah dia boleh taklid kepada ulama lain karena di bab muamalah dia bukan mujtahid. Paham ya? Kita yang dipermasalahkan di sini dia muqallid, dia mujtahid dalam satu bidang. Boleh enggak dia taklid pada bidang itu yang dia mujtahid di situ? Ya, mu'tamad tidak boleh. Jelas ya? Tidak boleh. Pendapat lain mengatakan wakila yuqallid, boleh dengan syarat. Misalnya sebagian menyebutkan dia tidak punya tarjih di situ. Dia tidak punya pendapat, tawakuf misalnya. Dia sudah periksa dengan ijtihadnya, ternyata apa? Seimbang. Dia akhirnya tawakuf. Dia tawakuf. Yang tidak bisa menentukan apa jawabannya, apa yang benar. Maka di sini sebagian mengatakan boleh taklid kepada mujtahid yang lain. Seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah, atau apa disebutkan dari ucapan Imam Ahmad ya. Beliau mengatakan kalau satu masalah saya tidak mengetahui, jadi dengan piranti ijtihad yang beliau miliki rahimahullah, dalam satu masalah beliau enggak ketahui jawabannya, enggak dapat, kata beliau qallatu Syafi'iyah. Saya akan bertaklid kepada Imam Syafi'i. Iya. Jelas sampai sini, ini jelas. Taklid. Nah, jadi imam karena tidak dapat, nggak bisa menentukan. Ya. Nah, semisal juga dengannya, misalnya sebagian ulama yang mengatakan kalau dalam bab haji, ya saya nggak tahu, saya akan ikuti pendapatnya Atha, karena Atha imamnya kota Mekah, paling paham tentang ibadah haji. Dia mujtahid, tapi taklid kepada Atha dalam bab haji, misalnya. Baik. Dan sebagian ada yang mengatakan boleh taklid kalau misalnya
makom bayan. Ya, makomul bayan, tidak boleh diundurkan penjelasan di situ. Orangnya butuh sekarang gitu. Misalnya ada seorang datang bertanya kepada mujtahid, apa hukumnya ini? Baru terjadi. Jelas ya? Sementara itu harus ada jawabannya sekarang, segera mungkin gitu ya. Sesegera mungkin harus ada jawabannya. Misalnya ya, karena saya mau pulang ke negeri saya jauh gitu, tidak ada mujtahid di sana. Saya mau pulang di sini nih, nanya. Paham ya? Maka di sini dia boleh, sebagian mengatakan dia boleh taklid kepada yang lain yang untuk menjawab pertanyaan si fulan itu. Ditaklid. Kenapa? Karena waktu untuk mencari tahu misalnya butuh waktu yang lama, sementara orangnya butuh segera. Mau tinggalkan kota itu kembali kampung halaman yang jauh, ketemu belum tentu lagi, nggak ada mujtahid. Mumpung ketemu mujtahid, nanya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini apa pendapat ya? Namun yang kuatnya bahwa mujtahid tidak boleh apa? Berijtihad. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Dalam masalah tadi misalnya yang disebutkan, kalau dia misalnya tawakuf, ya tawakuf aja. Bilang aja saya tidak punya pendapat. Jangan dia taklid. Jelas ya? Atau dalam kasus tadi ada orang yang butuh jawaban segera, ya dia bawakan saja, ini pendapatnya alim fulan, mujtahid fulan. Ini bukan pendapat saya. Kamu ikuti saja pendapat dia. Dia mujtahid. Ikuti saja. Kalau saya belum ada sekarang. Misalnya baru mau dicari tahu misalnya. Yang jelas dia tidak boleh taklid untuk apa? Tidak boleh bertaklid. Allahu a'lam. Cukup saya kira. Terakhir di sini kalam penulis rahimahullah, fa yuqallidul muftiya al-fatwa. Si mujtahid atau si muqallid boleh bertaklid kepada mufti. Di sini yang penting mujtahid ya. Ya, siapapun dari mujtahid dia boleh nanya. Yang penting mujtahid atau mengantarkan dia kepada kaul mujtahid. Dia bukan mujtahid tapi dia tahu aqwal mujtahidin. Dia bisa sampaikan kepada kita. Sehingga kita jadikan dia sebagai jembatan untuk taklid kepada mujtahid. Nah, di sini bukan dipersyaratkan mujtahid harus mujtahid yang paling afdal, yang paling berilmu, enggak. Maksudnya begini, kalau di depan saya ada dua mujtahid, yang mana yang saya tanya? Bebas, mau yang ini mau itu boleh. Walaupun saya tahu si A lebih berilmu dibandingkan B, saya lebih pilih B, boleh. Jadi boleh berijtihad, boleh minta fatwa kepada mujtahid yang mafdul ma'a wujudil fadil. Boleh berijtihad kepada mujtahid yang kurang yang mafdul, kurang utama, walaupun di hadapannya ada mujtahid lain yang lebih berilmu atau lebih utama. Baik, wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan taklid kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nakti wa qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.